Halo semuanya, kali ini aku mau kasih tips yaitu tentang menghilangkan mata panda. Nah, mata panda itu tuh, bentar, kayak kameranya beda apa ya? Apa diriku yang jarang konten? Ya, maaf banget ya, aduh, hidungnya kato. Maaf banget karena selama ini aku jarang banget konten karena aku sibuk. Waktu minggu lalu aku baru selesai yang namanya PAS, jadi sibuk ya, sibuk dengan pelajaran online, jadi mungkin agak itu ya, agak apa ya, agak mungkin harus beradaptasi lagi karena menurut aku kameranya beda apa ya, nggak kayak biasanya apa ya. Iya kayaknya apa diriku yang udah beda ya. Kayaknya kayak menurut aku ya, menurut pandangan aku, mata aku sih kayak kayak beda, kayak nggak cerah cerah yang dulu gitu. Apa aku tambah. Nah, jadi kan ada yang request nih, sebelum aku lanjut ya, kan mohon maaf banget baru aku post dan baru aku buatin karena aku udah bilang ya, aku sibuk dengan pelajaran aku, sibuk dengan sekolah aku, dan akhirnya akhirnya apa ya, kontennya sempet tertunda gitu. Dan sekarang ini udah nggak sibuk-sibuk banget, akhirnya aku buat tentang ini. Padahal seorang itu adalah teman aku sebutin ya, namanya tuh Jannah, Royatul Jannah. Nah, makasih banget Jannah udah request tentang menghilangkan mata panda. Dan maaf banget baru aku buatin karena aku sibuk dengan sekolah online aku gitu. Oke, aku mau kasih tahu penyebab mata panda. Sebenarnya tuh mata panda itu disebabkan karena kurang tidur ya. Terus iya, karena kurang tidur, karena menyebabkan kartu mata itu menjadi hitam. Hal ini mengakibatkan eh, sirkulasi darah menjadi lebih lambat sehingga memicu lingkaran hitam pada sini, apa namanya, di bawah mata gitu. Aku nggak ada kan nih, tuh aku nggak ada kan ya, karena aku tuh jarang banget yang namanya begadang. Jadi kalau misalnya ya nggak penting-penting banget, aku jarang begadang gitu. Ini kayak kurang benar. Nah, jadi begadang itu apa sih, kok bolak-balik terus ngomongnya, ya ampun, aku grogi. Udah lama banget aku nggak konten gitu, disuruh orang konten, mohon maaf ya. Jadi ulangi ya, penyebab mata panda itu kurang tidur. Nah, kurang tidur itu merupakan faktor paling dikenali orang sebagai penyebab kantung mata menjadi hitam. Hal ini karena kurang tidur itu dapat menyebabkan sirkulasi darah menjadi lebih lambat sehingga memicu lingkaran hitam di bawah mata gitu. Kalau misalnya kalian nih ya, nggak nggak apa ya, nggak penting-penting banget, tidur deh, jangan begadang. Karena begadang itu harusnya pasti kalian udah tahu ya, kalau begadang itu apa, bahaya banget buat kesehatan. Jadi next aku buat konten tentang bahaya-bahaya apa aja yang sering kalian lakuin tapi kalian malah justru lakuin walau udah tahu gitu. Nanti next ya. Karena mungkin ya, kita kan masih remaja, aku pun masih remaja. Jadi kayak misalnya kita remaja sering begadang, kita emang nggak kenapa-napa. Jadi nanti kenanya pas tua, kayak misalnya insomnia, kurang tidur. Jadi kan orang yang belum bisa tidur aja pengen tidur, malah kalian yang udah bisa tidur malah nggak kepengen tidur, malah kayak main game, main HP, atau dan lain sebagainya. Itu harusnya tuh malam itu tuh ya buat tidur, untuk merelaksasikan diri gitu. Dan jangan sampai begadang terus berlanjutan ya, takutnya suatu saat nanti, dewasa nanti, penyebabnya akan muncul gitu, kayak timbulnya akan muncul. Sekarang mah ya masih belum, masih sehat-sehat aja gitu, tapi nantinya gitu. Dan kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan begadang ya, karena kayak lagu Roma Irama,
begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Aduh, mohon maaf banget ya, aku ini ngomongnya bla 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 karena udah lama nggak konten, jadi apa ya, mulutnya tuh gatel gitu, kayak aku tuh harus ngomong apa gitu jadi lupa gitu ya. Nah, oke. Dan aku di sini ada 5 cara, ya 5 cara yang bisa kalian lakuin dengan cara bahan alami aja gitu. Nah, 5 cara ini kan ada 1, 2, 3, 4. Di sini kan ada 4 bahan. Nanti yang satu, nanti aku jelasin ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada kantong teh celup. Kantong teh celup. Di sini aku pakai teh tongji. Nah, kalau misalnya di rumah ada tamu, terus kalian pengen ngeteh, kantung teh celupnya itu jangan dibuang, bisa dimanfaatin buat menghilangkan mata panda gitu. Oke, aku mau jilat rambut dulu karena rambutku mengganggu proses. Cailah, mengganggu proses. Nah, oke. Kan harusnya bikinnya 2 ya, cuman ini aku bikinnya 1 karena kalau misalnya aku bikin 2, satunya buat siapa. Nah, jadi ini aku ituin dulu. Nah, jadi kenapa sih kantong teh celup? Karena kandungan antioksidan tinggi dalam teh dapat mengurangi pembengkakan dan warna gelap di sekitar mata gitu. Caranya ini 3 bahan aku dinginin di di kulkas. Caranya, pas kalian udah seduh tuh teh apapun ya, mau teh tongji, teh apa, ini teh kantung celup. Terus habis itu ditaruh di lemari kulkas, terus habis itu didinginin selama beberapa saat gitu. Udah nggak sih yang aku jelasin? Kayaknya terlalu apa ya, karena udah, maaf banget karena udah lama nggak konten jadi gitu ya. Paham lah ya. Jadi caranya tuh simpan kantong teh celup yang sudah basah, terus didinginin di kulkas selama beberapa saat, terus habis itu langsung diaplikasiin ke mata selama 15-20 menit aja gitu. Oke, aku mau pakai. Kalian kalau misalnya buat 2 ya, jangan buat 1 ya. Oke, aku mau bentar. Pakai kayak gini. Nah, kan harusnya 2 nih. Jadi biar adil kayak gini. Nah, sama 15-20 menit. Kalian bisa waktuin timer di HP kalian gitu. Oke, aku mau pakai dulu. Mana tisu ya? Aduh. Mau pakai dulu. Misalnya ini 1 ya. Aku mau pakai dulu dan nanti dulu ya. Aku mau pakai dulu. Bye bye. Nah, yang pertama udah selesai stepnya, yang tadi kantung teh celup. Sekarang kita lanjut yang kedua. Oke, yang kedua kita pakai timun. Pasti kalian udah tahu ya, karena timun itu juga bagus buat mata, kesehatan mata gitu. Kenapa sih harus pakai mentimun? Karena memberikan efek menyegarkan yang dapat menghilangkan mata panda. Terus kandungan anti radang dan anti iritasi pada mentimun itu bisa membantu mengurangi pembengkakan dan menghilangkan gelap di sekitar mata gitu. Caranya ya cukup mudah, biasa. Mentimunnya diiris seperti ini. Aku tunjukin seperti ini, biasa lah ya, tuh biasa. Terus habis itu disimpan di lemari kulkas, didinginin selama beberapa saat. Terus habis itu langsung tuh diaplikasiin ke sekitar mata dan tunggu selama 20-30 menit sambil tidur gitu. Ini kurang bener. Nah, itu tadi. Terus habis itu ya udah tinggal diaplikasiin aja.
Oke, sambil aku tiduran ya. Ya Allah, ribut. Nah, langsung aja sambil aku tiduran. Oke, nanti tinggal tunggu yang ketiga. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu pakai tomato. Ya, tomat. Nah, tadi ada mentimun, sahabatnya tomat. Sekarang ada sahabatnya timun juga, yaitu tomat. Apaan sih ya? Nah, kenapa sih harus pakai tomat? Karena tomat itu memiliki kandungan vitamin dan antioksida yang tinggi, sehingga tidak heran tomat juga bisa mencerahkan kulit gitu. Itu terutama kulit ini di sekitar mata gitu. Caranya sama seperti timun ya, yaitu iris biasa kayak gini. Mana sih? Nah, diiris gitu biasa lah ya. Terus habis itu didinginin di kulkas selama beberapa menit. Terus habis itu diaplikasiin tuh di mata selama 20 sampai 30 menit aja gitu. Dan sambil tiduran juga. Ini intinya sambil merileks gitu ya. Karena kalau misalnya untuk pengen matanya tuh rileks dan enak itu ya sambil tidur, sambil dengerin musik kan enak gitu ya. Masa iya sih sambil baca, kan nggak mungkin. Lawak. Nah, oke, langsung aja. Biasa seperti ini ya. Nah, udah ditunggu sampai 20 sampai 30 menit. Terus sambil kalian tidur ya. Nah, diriku kan nggak ada mata panda. Iya, karena aku tuh jarang banget yang namanya begadang gitu ya. Nah, misalnya misalnya aku tadi udah tiduran ya gitu ya, masa ya kali tiduran lagi. Ya nggak apa-apa ya, tiduran lagi aja ya. Iya, wong aku juga ngambil pakai juga. Oke, kita langsung pakai aja. Nah, sambil tiduran. Nah, ditunggu selama 20 sampai 30 menit. Oke guys, kita lanjut yang ke berapa tadi ya? 1 2 3, berapa sih? 4 ya? Iya, 4. 4 yaitu dengan lidah buaya. Ya, aku suka banget pakai lidah buaya buat di sekitar mata aku. Jadi kalau kalian lihat aku kayak buat masker alami, terus cara memerahkan bibir secara alami, itu aku pakai di salah satunya aku pakai lidah buaya, karena lidah buaya itu manfaatnya banyak banget buat kecantikan gitu, pasti kalian tahu lah ya. Dan aku selalu pakai yang namanya lidah buaya karena aku suka banget pakai lidah buaya buat wajah aku gitu. Nah, jujur ya, di sini aku suka dari step-step yang tadi aku kasih ke kalian semua, aku suka yang paling suka itu pakai antara mentimun atau enggak tomat sama lidah buaya gitu. Kalau kantong teh celup ya biasa aja, suka-suka aja, tapi pribadi aku sendiri aku suka yang lidah buaya, mentimun sama tomat gitu. Uh, Kenapa sih harus lidah buaya? Karena kandungan vitamin A, C, dan E yang tinggi, ini susah amat ya, yang tinggi pada lidah buaya dapat memberikan nutrisi dan menjaga biar supaya kulit kita itu semakin lembab, kulit di daerah sekitar mata gitu ya. Dan untuk menjaga kulit juga gitu. Aku lupa untuk lepas ini jadi aduh. Caranya sih cukup mudah, cuma kayak diolesin doang di bagian mata sebelum tidur. Kayak misalnya kalian mau tidur malam, olesin dulu lidah buaya di sekitar mata, atau bahkan sekalian juga pakai masker alami dari lidah buaya, itu juga bagus juga. Nah, misalnya ini udah malam ya, misalnya aja gitu. Biasa sih cuma di kayak gini doang, di olesin di sekitar mata. Terus habis itu ditunggu nih sampai
15 menit. Kalian lakuin sebelum tidur. Kalau misalnya kalian lakuin nggak sebelum tidur ya nggak apa-apa, kayak misal sekarang pagi atau nanti siang atau sore atau terserah kalian, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, terserah kalian lah. Ini aku suka banget sama yang namanya lidah buaya gitu. Suka banget yang buaya, bukan buaya 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 itu ya, buaya hai kamu manis deh, minta nomor teleponnya dong, apaan ya. Kan lidah buaya nih, ini tuh memberikan manfaatnya tuh banyak banget. Lidah buaya bukannya yang ono-ono, bukan, ini lidah buaya nih, gelnya itu loh, aku suka banget. Nah habis itu ya udah ditunggu sampai 15 menit gitu aja. Nah aku sekalian lanjut yang terakhir ya, yang untuk uh, selesai, yaitu pakai es batu. Nah berhubung ya, mohon maaf banget, es batunya habis, tadi mau bikin cuman kok kayak apa ya, kelamaan gitu ya. Kalau untuk memadatkan es batu kan lama gitu ya. Nah semalam aku mau buat cuman aku lupa. Ya udah, aku cuma mengasih tahu aja, juga bisa pakai es batu gitu. Kalau misalkan di rumah kalian ada es batu, pakai es batu. Karena kenapa sih kok bisa es batu, bukannya es batu untuk cuma untuk menyegarkan gitu, atau buat temen saat kita pakai minum minum teh, minum kopi atau dan lain sebagainya, itu bisa jadi itu juga. Tapi selain itu juga bisa untuk menghilangkan mata panda itu, karena es batu itu memiliki fungsi untuk mengontrol peradangan akibat aktivitas atau tekanan berlebih pada jaringan gitu. Jadi misal es batunya tuh apa nih ya, misal ini es batu padahal ini tisu misal, karena aku es batunya nggak ada gitu, karena udah habis gitu, dan aku lupa untuk juga buatnya tuh, lupa juga. Misal nih es batu, terus habis itu kain mana kain ya, kain misal inilah ya, kain. Kalian bisa gunain kain apa aja di rumah, yang penting kainnya bersih gitu aja. Ini es batu, terus ini kain misal, tapi padahal ini selimut. Kreatif kan, inovatif. Terus habis itu kan caranya bungkus es batu di dalam kain gitu, terus habis itu langsung kompres di mata selama 10 menit aja. Udah, kalian bawa tidur, terus pakai timer. Kalau udah 10 menit, udah tinggal bersihin daerah di sekitar mata pakai sabun wajah kalian gitu. Dan oke, selesai ya, cukup sampai di sini. Dan terima kasih banget yang udah sempetin nonton video ini. Terima kasih banget buat kalian semua yang selalu support aku dan selalu memberikan aku semangat. Terima kasih banget. Oh ya, terima kasih buat Jana, teman SMP aku. Makasih banget karena kamu udah request tentang ini, dan kalian juga bisa loh request kalau misalnya aku suruh buat konten apa gitu, kalian bisa request dan aku nanti akan pilih gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banget. Oh ya, apalagi ya, aku ngomong apa lagi ya, aku mau ngomong kalau misalnya kalian pakai 5 step tadi, yang 5 aku jelasin semuanya, itu pakainya rutin ya, dan sabar, dan gak bisa langsung instan. Kalau misalnya instan itu menurut aku ada efeknya. Kalau misalnya alami dan harus butuh berbulan-bulan atau butuh butuh perjuangan, itu insya Allahnya hasilnya akan memuaskan. Dan kalau misalnya kalian baru pakai kantung teh celup nih, baru beberapa hari kalian pakai kantung teh celup, terus habis itu kalian gak lihat kayak perubahan, ya iyalah, orang beberapa hari, harusnya kalian tuh rutin, teratur, dan maksimal. Dan jangan lupa untuk ya, pokoknya makasih banget ya yang udah nonton, dan makasih banget bacananya udah request. Dadah, see you.